Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Eka Ameliana dengan NIM 202035009. Yang kedua ada Sadina Aura Diva dengan NIM 202035013. Yang ketiga ada Kartika Sofia Indriani dengan NIM 202035014. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang epistemologi matematika, mata kuliah filsafat matematika yang diambil oleh Ibu Ratri Rahayu, SPD MPD. Pada poin pertama, yaitu angka 0 dan Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi sendiri bernama lengkap Abdullah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Beliau dilahirkan di daerah Khawarizmi pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Al-Khawarizmi wafat di Baghdad, Irak pada tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi. Karena kepandaian dan kecerdasan yang dimilikinya, ia masuk pada lingkungan Dar al-Hukamah atau lembaga penelitian pengembangan ilmu pengetahuan yang didirikan pada masa Bani Abbasiyah oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Salah satu penemuan yang sangat berpengaruh dan terpenting pada perkembangan ilmu matematika di dunia modern adalah penemuan angka 0 yang disimbolkan dengan 0. Dalam bahasa Inggris, 0, angka 0 disebut juga 0, dan dalam bahasa Arab disebut sirf, yang ditemukan dalam kitab Al-Jabr wal Muqabilah. Penemuan angka 0 oleh Al-Khawarizmi sangat berpengaruh dengan perkembangan teknologi informasi yang dikenal dengan angka biner, yaitu 0 dan 1. Angka 0 diidentifikasikan dengan off, dan angka 1 diidentifikasikan dengan on. Beliau juga menemukan aturan berhitung, misalnya aturan penemukan sisa suatu bilangan jika dibagi oleh 9, atau yang disebut aturan pengeluarkan 9. Penemuan angka 0 sampai 9 dikembangkan dari angka Hindu, India, menggunakan sistem sesuai banyaknya sudut. Pada penemuan angka tersebut, konon para pedagang India kemudian membawanya ke Baghdad. Lalu dianalisis dan disebarluaskan melalui bukunya kalkulasi dengan angka-angka Hindu sehingga tersebar di seluruh dunia Islam. Kemudian di Eropa. Berikut gambar angka yang dimaksud. Pada abad modern, matematika, aljabar, dan algoritma dikenal sebagai berikut. Yang pertama, aritmatika berkaitan dengan persamaan angka-angka yang sangat sederhana. Misalnya, 2 ditambah 3 sama dengan 5, 3 ditambah 3 sama dengan 6, dan seterusnya. Yang kedua, aljabar berhubungan dengan persamaan yang menggunakan notasi simbol-simbol tertentu, seperti X, Y, Z. Misalkan, 2X sama dengan 2 sama dengan 6 merupakan persamaan linier, termasuk juga menggunakan nilai-nilai kuadrat seperti X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 10. Yang ketiga, algoritma yang diambil dari nama beliau sendiri yang merupakan sebuah prosedur sebagaimana dalam flow chart yang harus diikuti untuk dapat melalui keputusan dan penyelesaian masalah-masalah tertentu. 6 bentuk standar notasi di mana B dan C adalah angka positif. Yang pertama ada angka equal kuadrat atau AX kuadrat sama dengan C. Yang kedua ada angka equal akar atau BX sama dengan C. Yang ketiga ada kuadrat dan akar equal, yaitu AX kuadrat ditambah BX sama dengan C. Yang keempat ada kuadrat dan angka akar equal, AX kuadrat ditambah C sama dengan BX. Yang kelima, akar dan angka kuadrat equal, BX ditambah C sama dengan AX kuadrat. Yang keenam ada kuadrat equal akar, di mana AX kuadrat sama dengan BX, yaitu besaran, pola, dan bentuk dalam matematika. Pengembangan abstraksi bilangan dalam matematika cukup berpengaruh dan berkaitan dengan penemuan istilah kuantitas, pola, dan bentuk dalam matematika. Lalu, apa itu kuantitas? Kuantitas merupakan kata yang menunjukkan tentang besaran suatu benda yang berkaitan dengan bilangan.
atau bisa dikatakan juga sebagai penunjukan dari banyaknya objek dengan menggunakan angka dalam suatu bilangan. Hal ini dapat dilihat kebenarannya dalam memperhatikan istilah yang membedakan kualitatif dan kuantitatif dalam penelitian. Yang kuantitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pengukuran menggunakan angka-angka secara objektif terhadap fenomena. Sedangkan kualitatif merupakan pengukuran setiap fenomena yang dijabarkan dalam beberapa komponen permasalahan, variabel dan indikator yang digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan antropologi, budaya, sosiologi, dan sejarah. Lalu, pola. Pola merupakan suatu sistem mengenai hubungan yang menganalisis kejadian alam dan membuat suatu pola yang sama dengan aslinya. Misalnya yaitu gunung yang berbentuk segitiga sebagai perwujudan alamiah. Maka dengan pola matematika, fenomena perwujudan gunung tersebut mengandung keteraturan yang sama. Dalam sudut pandang matematika, gunung tersebut memiliki pola Pythagoras, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sebagaimana yang dikatakan oleh O.G. Sutton pada tahun 1962, bahwa Mathematics is study of pattern of idea. Matematika merupakan studi tentang pola-pola dari ide. Selanjutnya yaitu bentuk. Bentuk yang dimaksud dalam penulisan ini adalah analisis mengenai pembuktian yang terjadi dalam matematika. Misalnya dalam geometri, aritmatika, aljabar, dan bagian lainnya yang menggunakan simbol-simbol tertentu. Seperti pendapat dari Liang Ji 1993 mengutip pendapat H.M. Doudouin, pengertian bentuk memegang suatu peranan yang sangat penting dalam studi pengetahuan matematika. Suatu lambang matematika dapat diganti dengan tanda lainnya tanpa mengubah berlalunya rumus tersebut. Sebagai contoh, A ditambah B kuadrat sama dengan A tambah B dikali A ditambah B, sama dengan A dalam kurung A tambah B ditambah B dalam kurung A tambah B. Sehingga A kuadrat ditambah AB ditambah AB ditambah B kuadrat. Jadi hasil akhirnya yaitu A ditambah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2B ditambah B kuadrat. Atau dapat diganti dengan tanda lainnya seperti dengan kotak-kotak dan lingkaran sebagai berikut. Sehingga dapat disimpulkan, kuantitatif berkaitan dengan besaran. Lalu, pola merupakan suatu sistem mengenai hubungan yang menganalisis kejadian alamiah yang kejadiannya yang jika perwujudannya rumit untuk ditelaah, maka dengan mudah akan ditemukan dengan pola-polanya. Sedangkan bentuk analisisnya merupakan langkah-langkah pembuktian yang digunakan untuk menyederhanakan penyelesaian tersebut dalam simbol-simbol yang telah diidentifikasi. Selanjutnya, menurut Ibnu Khaldun, matematika merupakan bagian ilmu pengetahuan yang wilayah studinya menghitung berbagai ukuran suatu benda yang menggunakan bilangan-bilangan untuk mewakili banyaknya hasil pengukuran benda tersebut. Ilmu untuk menghitung ukuran suatu benda dengan angka-angka dibagi menjadi 4 bagian, yaitu aritmatika, geometri, ilmu fisika, dan astronomi. Dan 2 bagian yang lain merupakan bagian dari aritmatika, yaitu aljabar dan ilmu faraid. Untuk aritmatika sendiri merupakan pengetahuan tentang angka-angka yang dikombinasikan dalam deret hitung dan deret ukur. Ilmu ini merupakan cabang matematika yang pertama dan bersifat pasti atau eksaks dengan pembuktiannya melalui hitungan. Salah satu cabang aritmatika adalah kemampuan berhitung. Aritmatika dibutuhkan untuk berhitung dalam segala aspek, terutama dalam bidang perdagangan dan bisnis, serta dikembangkan untuk memenuhi permintaan pasar. Selanjutnya adalah geometri. Dalam Yunani, bidang geometri yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab adalah buku yang ditulis oleh Euclid, yang disebut Kitab Al-Usul wa Kitab Al-Arkam tentang masalah geometri. Menurut Ibnu Khaldun, bahwa dengan geometri
memuat akal manusia percaya dan mendudukkan pemikiran seseorang menjadi benar, sebab semua buktinya sangat jelas dan sistematis. Geometri merupakan bagian dari matematika yang mempelajari tentang bentuk-bentuk benda. Geometri sangat penting digunakan dalam pemikiran manusia yang berkaitan dengan bentuk-bentuk benda, baik yang nyata maupun benda yang abstrak. Ilmu fisika berkaitan dengan ilmu musika. Berkaitan dengan ilmu musika, beliau tidak menjelaskan secara gambling dan spesifik. Hanya mengemukakan bahwa untuk menghitung tinggi nada dan suara berkaitan dengan angka-angka dan bilangan-bilangan. Namun, ketika musik yang didengar disertai dengan suara yang merdu, dengan intonasi dan ritme suara yang ciri khas mereka sendiri, maka dalam hati manusia merasakan keindahan dan kesejukan dalam jiwa yang terdalam. Selanjutnya adalah astronomi. Astronomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang gerakan bintang-bintang dan planet-planet. Astronomi mengajarkan tentang bentuk dan keadaan lingkungan yang merupakan akibat dari pergerakan benda langit. Menurut Johannes Kepler, menemukan 3 bagian hukum astronomi yang berhubungan dengan gerakan planet, yaitu yang pertama, planet-planet bergerak dalam lintasannya berupa elips dengan matahari pada satu fokusnya. Yang kedua, garis penghubung antar planet dan matahari selalu melintas bintang yang luasnya sama dalam waktu yang sama. Yang ketiga, kuadrat periode kisaran sebanding dengan pangkat 3 dari garis tengah utama. Selanjutnya adalah aljabar. Aljabar merupakan bagian dari aritmatika. Menurut Ibnu Khaldun bahwa bentuk dasar dalam aljabar terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama yang disebut angka, yang kedua disebut sesuatu, dan yang ketiga yaitu harta. Ilmu faraid. Ilmu faraid adalah pengetahuan tentang bagian harta warisan dan ketentraman bagian yang menjadi hak dari suatu harta warisan dengan memperhatikan hubungan antara bagian individu dan pembagian-pembagian dasar. Selanjutnya adalah pengetahuan matematika modern. Menurut Paul Ernst, pengetahuan matematika merupakan suatu konstruksi sosial yang mengakui matematika sebagai bahasa, aturan, dan kesepakatan manusia memainkan peran sebagai peran kunci dalam menetapkan dan menjustifikasi kebenaran matematika Scoffering. Konstruksi pengetahuan adalah suatu proses perubahan meliputi penambahan, penciptaan, modifikasi, penghalusan, restrukturisasi, dan penolakan. Pengetahuan matematika modern lebih menekankan pada cara mengajar yang dilakukan dalam perkembangan matematika dari zaman dahulu sampai sekarang harus diakui selalu mengalami perkembangan. Sifat-sifat pokok dari aktivitas pengetahuan matematika adalah sebagai berikut. Yang pertama, objek-objek pengetahuan matematika ditemukan atau diciptakan oleh manusia. Yang kedua, matematika diciptakan tidaklah sembarangan tetapi muncul dari aktivitas dengan objek matematika yang telah ada dan dari kebutuhan ilmu pengetahuan dalam dan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, waktu diciptakan, objek-objek mempunyai sifat yang ditetapkan dengan tepat. Terima kasih presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.